Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Vietasari dengan NIM 2014110128 kelas A. Saya berkuliah di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Islam, program studi Perbankan Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Makro dan Mikro Islam dengan dosen pengampu Ibu Ayu Azhara MM. Pada video ini saya akan memaparkan materi mengenai konspirasi perekonomian di dunia. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai apa itu konspirasi. Konspirasi adalah suatu persekongkolan untuk menjalankan rencana besar. Kata-kata konspirasi selalu menarik minat banyak orang. Mendengar kata konspirasi, yang terlintas pasti adalah teori-teori konspirasi yang dihubungkan dengan berbagai peristiwa besar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata konspirasi adalah persekongkolan atau komplotan, sedangkan pelaku yang menjalankan konspirasi ini disebut dengan konspirator. Para konspirator berusaha mengerjakan rencana konspirasi mereka secara mulus dan rapi sehingga orang tidak mengetahuinya sedikit pun. Kemudian, menurut Kamus Oxford atau Oxford Dictionary, pengertian konspirasi adalah suatu rencana yang sifatnya rahasia, yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu. Jadi, pengertian konspirasi adalah tindakan yang berusaha menjelaskan bahwa penyebab tertinggi dari satu atau serangkaian peristiwa yang pada umumnya peristiwa politik, sosial, tragedi kemanusiaan, serta sejarah adalah suatu rahasia. Lalu, apa sih tujuan dari konspirasi ini? Tujuan dari konspirasi tidak selalu sama. Tujuan ini tergantung dari kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang ingin dicapai. Tujuan umum dari konspirasi adalah untuk menyalahkan suatu pihak atau untuk membuat suatu alasan. Konspirasi bisa terjadi mulai dari tingkatan paling bawah, seperti lingkungan desa, sampai pada tingkatan yang lebih tinggi, negara, kawasan regional, dan dunia. Lalu, bagaimana konspirasi perekonomian di dunia? Saat ini, kesenjangan ekonomi di Indonesia sudah semakin terlihat tajam. Istilahnya, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin termiskinkan. Dan kata termiskinkan masih melekat pada kondisi rakyat Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur, maupun di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain. Pelemahan perekonomian rakyat didukung dengan banyaknya pengelolaan sumber daya yang dikuasai oleh kekuatan konspirasi, sehingga kekayaan sumber daya yang dimiliki negara dan seharusnya dimanfaatkan oleh rakyat terhalang oleh pihak konspirasi yang di belakangnya memiliki kepentingan, sehingga menjadikan pemerintahan diperdayakan oleh pemangku konspirasi kepentingan, seperti yang dikatakan oleh Prof. Muhammad Asy Arif saat memberikan materi yang berjudul Rekonstruksi Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat dalam acara Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan. Beliau mengatakan bahwa pihak konspirasi disebut sebagai tukang catut. Tukang catut ini merupakan para pemegang kepentingan yang selalu memainkan kebijakan perekonomian pemerintah. Prof. Musa Asy Arif menegaskan bahwa dalam realitanya pembangunan ekonomi kita di setiap proses dan tahapan kegiatannya selalu ada ekonomi tukang catut. Bisa dikatakan ekonomi tukang catut ini karena dalam peranan perekonomian selalu dikuasai oleh pemangku kepentingan. Sedangkan dalam ekonomi, tukang catut ini berlaku dari kalangan bawah hingga kalangan atas.
kalangan bawah seperti calo yang masih sering berkeliaran di sekeliling masyarakat Indonesia, sedangkan para kalangan atas seperti pihak multinasional, korporasi yang perlahan-perlahan memainkan peranan penting dalam perekonomian kita. Seperti yang telah dibahas di awal tadi, bahwa jika kita mendengarkan kata konspirasi, yang terlintas pasti adalah teori-teori konspirasi yang dihubungkan dengan berbagai peristiwa besar. Seperti yang kita ketahui, dunia sedang digegerkan dengan virus COVID-19. Virus corona atau COVID-19 bukan wabah baru. Virus ini berkembang menjadi berbagai macam jenis virus akibat modifikasi genetik. Virus SARS yang pertama kali teridentifikasikan di Guangzhou, Cina pada 2002 adalah jenis virus corona. Kemudian muncul varian virus baru di Wuhan yang dikenal sebagai coronavirus di Aachen 2019 atau COVID-19. Lalu, apakah virus COVID-19 termasuk ke dalam teori konspirasi? Ada beberapa pengamat dunia bahwa situasi ini dimanfaatkan untuk membentuk The New World Order. Siapakah mereka? Mereka adalah Komando 7 elit global. Mereka menciptakan ketakutan lalu kepanikan global lewat media massa, hingga akhirnya banyak negara bangkrut akibat krisis sosial dan ekonomi. Sang elit kemudian akan memberikan solusi akibat kehancuran yang mereka akibatkan. Kondisi ini relevan dengan sejarah hancurnya Wall Street hingga terbitnya Federal Reserve Act yang didirikan pada 1913. Kenapa harus Cina sebagai awal penyebaran virus COVID-19? Karena Cina sudah banyak merontokkan bisnis besar negara. Cina juga menggalang dukungan negara-negara Eropa dan Asia untuk mensukseskan proyek obor. Selain untuk meruntuhkan dominasi Cina, mereka juga memantau cara cepat yang negara itu lakukan, yaitu dengan lockdown. Seruan lockdown banyak digaungkan oleh WHO, dibantu tekanan media massa terkemuka di dunia yang dari awal sudah memblow up agar terjadi kepanikan. Banyak negara melakukan hal itu dan hasilnya mata uang hancur, pasar global anjlok, perbankan runtuh. Dan tujuan elit pun sukses membawa dunia menjadi krisis global. Setelah itu semua terjadi, lalu apa yang akan ditawarkan mereka? Tentu saja selanjutnya elit konspirasi ini menawarkan solusi untuk pemulihan ekonomi dengan hutang-hutang yang baru. Negara di dunia akan tenggelam dengan hutang yang entah sampai kapan melunasinya. Ekonomi sudah dikuasai dan mereka bisa menerbitkan bond atau surat undangan tanpa jaminan. Bahkan ketika pasar modal terjungkal, mereka juga bisa membelinya dengan harga yang murah. Fase selanjutnya, hutang yang tak sanggup dibayar negara, hancurnya ekonomi secara global akan membuat langkah para elit semakin mudah untuk mengontrol dunia. Bahkan akan dibuat mata uang jenis baru yang ditawarkan kepada dunia. Lalu muncul pertanyaan, apakah COVID-19 sudah akhir dari senjata biologis? Jawabannya tidak, karena ini baru fase percobaan. Bila dunia sudah sembuh perekonomiannya, maka akan diciptakan wabah baru yang lebih ganas lagi. Kemudian, bagaimana dengan Indonesia? Tentu saja Indonesia sudah tepat tidak menerapkan lockdown, karena ekonomi harus tetap berjalan. Sekian penjelasan dari saya mengenai konspirasi perekonomian di dunia, dan untuk masyarakat tidak perlu panik dan cemas, tetapi harus selalu waspada dengan skenario yang ada. Mari kita sama-sama berdoa semoga wabah ini cepat berakhir dan tidak ada lagi konspirasi pada perekonomian kita.
Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya dalam saya menjelaskan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.